Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman MEC yang saya hormati, nama saya Hilma Rahmanisa Muafakah. Saya biasa dipanggil Bu Hilma, dan alhamdulillah saya dan tim adalah pemilik dari brand pentol Kabul Juragan. Untuk nama naungannya Pentol Kabul Indonesia, cuman alhamdulillah telah berganti per tahun 2023 ini menjadi Pentol Juragan Indonesia. Jadi untuk pentol Kabul ya, yang sekarang sudah menjadi pentol Juragan, pada dasarnya adalah sebuah perusahaan franchise, sebuah perusahaan kemitraan, lebih tepatnya waralaba, yang menawarkan para mitranya itu untuk berjualan pentol yang cukup mudah. Memang walaupun receh, tetapi lebih baik receh tapi selalu ada setiap harinya. Jadi lebih kepada UMKM yang kita bidiknya adalah UMKM yang menengah ke bawah. Waktu itu saya ingat sekali, tepat tahun 2020 itu kami berdiri untuk pertama kali. Di tahun itu kita diberi informasi sama teman-teman sekitar, gila aja kita membuat bisnis pada saat yang lainnya berkelimpangan, pada saat yang lainnya gulung tikar. Itu pikiran dari mana kita mau membuat bisnis. Waktu itu saya keluar dari pekerjaan saya yang lama. Saya dulu bekerja di sebuah perhotelan, di sebuah resort, dan di sebuah ini maskapai. Saya backgroundnya hospitality, teman-teman. Jadi waktu itu saya pandemi, kebetulan semuanya dihentikan. Saya dan suami itu diberi hikmah sama Allah, diberi ilham sama Allah, hidayah sama Allah untuk kita nekat aja berani mengadakan atau membangun sebuah bisnis namanya Pentol Kabul Juragan. Waktu itu kami ingat sekali bahwa customer kami pertama itu adalah teman-teman dari security maupun dari office boy ataupun office girl ataupun housekeeping dari mall-mall. Pada kala itu mencekam sekali PPKM yang pertama kalau tidak salah ya. Itu teman-teman kami waktu itu kan punya koneksi dari security, teman-teman satpam, teman-teman housekeeping. Jadi mereka itu karena PPKM sudah pasti mall harus tutup. Karena mallnya harus tutup, maka yang terjadi adalah para security yang kerja di sana itu mereka diharuskan untuk dikeluarkan. Mereka yang tidak outsourcing, maka mereka dapat pesangon itu kami dengar 2 kali gaji. Lalu mereka dirumahkan sampai tidak tahu kapan. Jadi waktu itu kami, qadarullah saya kondisi hamil dan saya belum tahu kalau saya hamil. Itu kami membuat rombong seperti ini, aluminium seperti ini, lipat modelnya. Itu kami buka rombong di parkiran-parkiran mall-mall yang ada. Jadi seperti mungkin di Galaxy Mall, mungkin di Ciputra World, mungkin di mall-mall Surabaya itu ya Royal, seperti itu ya. Itu kami buka di sana. Kami jual pentol di sana, di dekatnya parkiran parkiran mobil. Ya dalam arti kami sempat diusir-usir sih, tapi ya kami minta izin, sudahlah Pak sebentar saja. Kami buat brosur, tulisannya uang pesangonmu daripada habis, mending investasikan cukup 2,5 juta, bisa balik modal dan bisa untuk hidup keberlangsungan berikutnya. Kami adakan rombongnya, waktu itu kami jualan pentol di situ kayak orang kayak orang gila sih sebenarnya, tapi kami nekat. Lalu pada saat kami jualan di sana, para security yang habis terima pesangon, mereka beli pentol kami. Kami ingat itu pentol kita kan harganya 500-an ya, uangnya 100.000 kan mereka dapat uang pesangon. Mereka beli, lalu setelah mereka beli pentolnya, kita kasih brosurnya ke beliau. Monggo Pak, itu uang pesangonnya yang di amplop yang tebel-tebel, mending kasihkan kami aja Pak, belikan rombong pentol Kabul. Waktu itu seperti itu untuk Kabul Juragan. Qadarullah, mitra pertama kami ada di Banyurip. Waktu itu security dari mall mana saya sampai lupa. Dari situ beliau buka depan rumahnya beliau, namanya nganggur nggak ada pekerjaan. Beliau jualan pentol, qadarullah kok rame. Di gangnya beliau itu per hari, waktu itu saya ingat sekali itu omset per hari itu 417.500. Itu saya ingat sekali. Karena waktu itu yang ngirim pentol waktu itu masih saya dan dibantu suami saya. Benar-benar kita masih merintis sekali. Di situ dia sukses 400.000 per harinya, kalikan 30 hari bisa 12 juta, itu melebihi dari gajinya dia. Kalau kerja bersihnya mungkin rata-rata 30%-an ya. Itu kan omset ya, bersih 30%-an. Dari situ satu orang
word of mouth, berarti kan dia spread, jadi dia dari satu security ke security lain ke security lain. Jadi mitra kami pertama itu adalah security, satpam, dan para office boy, office girl, housekeeping. Jadi dari situ, jadi dari gang-gang kecil seperti itu. Lalu berjalannya waktu, qadarullah, mitra kami sudah ada ratusan di seluruh Pulau Jawa. Kami di luar Pulau Jawa belum bisa mengatasi. Dan berjalannya waktu, kami akhirnya mengembangkan usaha kami di ini, Rombong Lipat. Kami memproduksi aluminium. Jadi kalau untuk teman-teman yang lain yang mau berjualan tapi tidak ingin jualan pentol, mereka punya ide sendiri, maka kita mengakomodir itu dari usaha ini, namanya rombonglipat.com. Alhamdulillah kami juga ada usaha di skincare. Kami punya usaha skincare di berbagai merek. Insya Allah namanya ada di Sultana Beauty Skincare, ada di Sultan Beauty Skincare, ada di Khadijah Beauty Care. Banyak sih, kita sedang menggodok banyak. Memang masih baru tapi insya Allah aktif seperti itu, teman-teman MIC. Kalau tantangan internasional terkait leadnya mungkin atau sama mungkin itu banyak nih, gimana? Siap. Kalau untuk di franchise, untuk di Waralaba, di skincare ini, di Waralaba kemitraan pentol ini, itu insya Allah kalau untuk tantangannya mungkin lebih kepada produksi ya. Karena kan di rumah kami ini, itu kami benar-benar full time online. Untuk dari produksi aluminiumnya, produksi peralatannya, produksi pentolnya, itu kami memang kerjasama sama yang lain. Jadi mungkin kendala kami karena memang kami bukan prinsipal, kami bukan pembuat. Kami adalah orang yang menyambungkan mereka, mengemas dalam satu paket, kami berikan kepada customer yang membeli. Jadi tantangan kami ya sebenarnya bukan kompetitor ya Ustadz ya, tapi lebih kepada bagaimana caranya memastikan para supplier ini itu amanah dan menjaga kualitas mereka. Karena yang mensuplai bukan pabrik milik kami sendiri, tapi kami bekerja sama dengan pabrik-pabrik, kecuali pabrik di Rombong Lipat ini alhamdulillah seutuhnya 100% milik kami sendiri. Untuk yang Rombong Lipat, untuk yang bahan baku memang belum milik kami kerjasama. Sebenarnya mungkin pernah dengar ya, the power of kepepet ya. Jadi saya qadarullah, saya kelahiran mungkin kalau secara KTP 1998. Jadi umur saya insya Allah sekarang masih 25 tahun. Qadarullah, perusahaan yang telah Allah titipkan pada saya ada 4-5 perusahaan. Bagaimana caranya? Memang tahun 2012 almarhum eyang saya meninggal, dan dari situ saya memahami bahwa saya tidak bisa bergantung pada orang lain, apalagi saya perempuan. Jadi saya mengetahui enaknya punya uang sendiri dari hasil jerih payah sendiri dengan cara yang halal. Itu nikmatnya luar biasa. Jadi motivasi saya, anak muda itu tidak lagi meminta tapi memberi, menjadi tulang punggung. Karena anak muda kan usia produktif. Sedangkan yang fenomenanya terjadi sekarang adalah Ustadz, anak-anak muda di generasi milenial ini itu mereka masih meminta orang tuanya. Mereka masih minta uang kuliah, mereka masih minta uang jajan, dan itu menurut saya fenomena yang salah. Jadi motivasi saya adalah nikmatnya menjadi orang yang digantungkan orang lain, digantungkan lebih nikmat daripada menggantungkan. Jadi motivasi saya di sana. Dan memang the power of kepepet juga ya. Jadi karena saya sudah tidak punya ayah dari waktu yang lama, dan tulang punggung keluarga kami waktu itu dipanggil sama Allah, qadarullah. Jadi saya memang terpaksa harus digembleng oleh kehidupan untuk harus bangkit sendiri. Alhamdulillah perjalanannya sampai sekarang membuahkan hasil yang cukup baik. Nah, mengingat untuk MIC datang ke sini, saya luar biasa, saya dan perusahaan kami luar biasa bersyukur sekali adanya teman-teman MIC yang bergabung dengan kami. Sekarang sudah ada 2 anak, ada namanya Alvina sama Ayu Anggreni. Beliau berdua ini alhamdulillah Allah kasih, Allah titipkan pada kami, dan itu menjadi aset kami yang luar biasa keren, luar biasa amanah. Anak-anaknya alhamdulillah cukup baik, cukup apa ya saya bilang, cukup nurut ya, alhamdulillah. Mau ibaratnya open mind. Jadi gelas itu masih kosong, tidak penuh. Kan ada ya teman-teman ya Ustadz ya, yang memang mereka itu merasa sudah pinter. Ini beliau-beliau ini alhamdulillah mereka mau menerima ilmu-ilmu baru. Jadi
bukan nurut yang bagaimana mboten ya, tapi memang ilmu baru tuh mereka paham bahwa mereka itu masih membutuhkan, dan itu mereka dengan mereka open mind, makanya mereka gampang sekali untuk diarahkan seperti itu. Jadi insya Allah kedatangan MIC di sini sangat-sangat luar biasa, saya bersyukur. Dan insya Allah kalau Allah izinkan, maka MIC insya Allah bisa memberikan bisa terus bekerja sama kami. Kami insya Allah ingin ada mungkin minimal 60 akhwat dari teman-teman MIC bisa bergabung sama kami, bisa kami naungi, bisa kami beri manfaat, bisa kami ikut membantu membangun usaha kami, dan kami juga bisa menyelamatkan mereka dari mereka masih gadis sampai mereka sudah menikah. Kembali lagi, saya adalah bukti nyata Allah kasih takdir, Allah kasih ridho. Umur sekian saya sudah bisa memiliki banyak dengan pastinya dengan jalan hidup yang tidak mudah ya Ustadz ya. Pasti saya banyak tekanan pada saat teman-teman saya yang lain belum memiliki tekanan. Mungkin menurut saya adalah yang terakhir ada yang saya bilang, anak muda itu harus mampu memberi, bukan meminta. Anak muda itu harus mampu mengayomi orang tuanya, harus menjadi orang yang mampu memberi makan rumah, membayar listrik rumah, membayar air rumah, membayar tagihan rumah. Karena dengan demikian anak muda ini tidak lagi bermain-main dalam kehidupannya mereka, karena umur yang prima itu ada di masa muda mereka. Nanti pada saat sudah tua, sudah capek, sudah punya anak, berbeda. Orang tua nanti malah menjadi prioritas terakhir. Lebih baik umur kita muda sekarang, kita fokuskan istiqomah untuk ibadah sama kerja, cari uang yang banyak, ngumpulin uang yang banyak. Orang tua sudah kopen ibaratnya, nanti kita menikah kan lebih enak, sudah punya tabungan, dan orang tua juga sudah kita banggakan, sudah kita cukupi. Terima kasih teman-teman MIC, saya Hilma, saya dari rombonglipat.com dan berbagai macam usaha lainnya. Saya berterima kasih atas kepercayaannya. Insya Allah Allah kasih kita untuk bisa terus bekerja sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.